ikut bertukar pikiran untuk dari belajar ke Bapak terkait masalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu tumbuh dari etika dan moral. Sementara ini kita ketahui bahwa sekolah itu sebagai institusi moral, institusi moral untuk mengembangkan warganya berkarakter baik, gitu ya. Tetapi mungkin dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah, ada kasus-kasus atau ada keputusan-keputusan yang sekiranya bersinggungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika itu antara benar dan benar, rujukan moral itu antara benar dan salah. Pak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Didin. Pertama saya ucapkan ucapan selamat datang dan terima kasih sudah mampir ke sekolah saya. Cukup perjalanan juga lumayan ya. Kalau pengalaman Pak Didin lebih banyak lah pengalaman daripada saya. Cuma sedikit mungkin hanya ingin berbagi saja atau menjawab apa yang sudah kami alami atau laksanakan. Kalau pertanyaannya mengidentifikasi, mungkin saya lebih ke karena ada perangkat ya dalam struktur sekolah itu, saya memiliki beberapa wakil dan juga guru serta tim. Maka hal pertama yang saya lakukan adalah diskusi dulu dengan tim, baik dengan wakil kepala sekolah, wali kelas, termasuk ke guru-guru mata pelajaran. Ada permasalahan apa di sekolah kita hari ini? Kebetulan memang kami ada jadwal khusus rapat untuk guru-guru pekan sekali. Pekan sekali. Betul, hari ini jadwalnya. Setiap hari Kamis siang. Itu khusus membahas berkaitan dengan evaluasi 1 minggu ke belakang dan perencanaan 1 minggu ke depan. Nanti dievaluasi lagi pekan depan. Sekaligus itu untuk pertemuan-pertemuan kegiatan sekolah penggerak dan lain sebagainya. Beberapa di situ terjadi diskusi, kemudian saya sifatnya terbuka, tidak terlalu banyak bicara, tapi harus banyak mendengar. Nah, disitulah bisa terdengar masukan-masukan, saran, bahkan evaluasi dari setiap guru, kemudian wali kelas, bahkan wakil-wakil kepala sekolah, dan itu biasanya dipecahkan sendiri oleh guru-guru. Jadi saya tinggal melihat, mengambil keputusan seperti itu. Apa cara saya mengidentifikasi permasalahan. Nah, apakah tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya nanti hasil masalahnya apa? Masalahnya ringan, sedang atau berat? Apakah cukup dengan diberikan treatment, diajak diskusi anak tersebut, atau diskusi dengan orang tua, atau perlu mendatangkan pakar? Seperti itu. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan tadi Pak, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan tadi? Betul. Ada tahapannya. Pertama, saya tidak langsung turun tangan. Mungkin hanya sekedar mendengar, karena sekecil apapun permasalahan saya harus tahu. Tapi tidak harus saya terjun langsung ke lapangan, karena seperti tadi kita sudah punya struktur. Diselesaikan oleh guru dulu, guru lanjut ke wali kelas, kalau masih belum tuntas lanjut ke kesiswaan atau ke kurikulum, kalau belum tuntas juga baru ke kepala sekolah. Dilema moralnya mungkin seperti apa? Karena kami ini, salah satu contoh ya, kami ini sekolah pesantren. Artinya mereka itu menginap di sini, di pesantren, di sekolah, ada asramanya, tidak pulang ke rumah masing-masing. Artinya satu, kami jadi orang tuanya. Apa permasalahannya? Permasalahannya sebetulnya simpel. Ini menurut saya bukan pelanggaran, tapi tadi dilema moral tadi ya. Anak ini terlambat ke sekolah. Secara logika tidak masuk akal kan, karena dia tinggal di sini gitu ya. Tapi kok terlambat ke sekolah? Setelah diteliti, diidentifikasi, anak-anak ini kecapean karena kan aktivitasnya hampir 24 jam. Dari dia bangun tidur, betul sudah terjadwal kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, anak-anak sudah terjadwal aktivitasnya. Yang kedua, kenapa bisa terlambat? Dia masih beraktivitas di asrama.
misalnya dia membantu pembina untuk mengantar makanan yang sakit, misalnya anak-anak yang sakit. Sebenarnya itu di sisi aturan sekolah dia itu terlambat. Tapi di sisi lain dia itu prestasi karena apa? Ada rasa sense of belonging kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar. Nah ini kan sebetulnya tadi dilema moral ya, seperti apa? Makanya kebijakannya harus dari tingkat wali kelas ke kesiswaan dan kepala sekolah harus tahu. Maka apa solusinya? Solusinya adalah diberikan jadwal piket. Betul. Anak ini tidak diberikan kelonggaran untuk masuk sedikit terlambat. Tapi tidak setiap hari dia yang melaksanakan tugas itu. Diputar lah. Jadi tidak setiap hari dia terlambat. Diganti dengan teman-teman yang lain. Nah, seperti itulah. Salah satu contoh dilema moral yang kami hadapi. Mungkin langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu yang seperti tadi sudah sampaikan yang ada dari tahapannya, guru, betul. dari guru kemudian ke wali kelas, ke wali wakil, baru terakhir ke sebagai pengambil kebijakan atau keputusan. Dari hasil pengambilan keputusan itu mungkin nanti bagaimana Pak ininya, apakah ke nilai-nilai itu, nilai-nilai misalkan kejujuran anak atau bagaimana? Outputnya mungkin output dari masalah tersebut itu keluarlah kebijakan, atau aturan seperti tadi kan dibuatlah jadwal piket. Tentunya kami juga berkoordinasi dengan pihak asrama supaya satu suara, jangan sampai ada perbedaan sehingga yang dirugikan adalah peserta didik. Kami koordinasikan bahwa anak ini berhak untuk melaksanakan pembelajaran, juga diperbolehkan untuk membantu teman-temannya sebagai jiwa sosial begitu ya. Akhirnya terjadi diskusi dan seperti tadi dibuatlah piket solusinya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif lah gitu dalam pengambilan keputusan ini pada kasus dilema tadi? Yang paling efektif itu pertama, jangan tergesa-gesa. Melihat sebuah permasalahan itu jangan tergesa-gesa. Yang kedua, jangan sampai hukuman atau misalnya kalau misalnya ada hukuman itu jadi tujuan. Itu hanya fasilitas atau cara agar anak disiplin. Kemudian diskusi itu penting. Walaupun kita bisa istilahnya kepala sekolah itu bisa mengambil kebijakan, tapi lebih baik itu diskusi dengan tim, bahkan mungkin dengan siswa ya. Karena mereka yang lebih tahu kondisi real di lapangan. Kepala sekolah mungkin hanya memantau, tidak bisa full gitu ya, karena guru yang di kelas yang lebih tahu. Paling saya hanya mengontrol satu hari itu ke kelas paling berapa menit gitu ya. Maka pentingnya diskusi itu, baik formal maupun non formal. Yang formal tadi yang seminggu sekali kami lakukan dalam bentuk rapat. Selebihnya saya terbiasa, ruangan saya terbuka Pak. Tiba-tiba ada guru kesini datang ngobrol itu biasa. Saya tidak merasa terganggu. Makan kopi segala macam saya siapkan. Silahkan kalau mau kopi. Terbuka. Silahkan saja kalau mau kesini mau ngobrol apa. Termasuk siswa juga silahkan. Mau ngobrol tentang masalah sekolah, masalah pribadi, masalah keluarga, selama masih bisa membantu. Pak, terima kasih. Dari permasalahan-permasalahan tadi, mungkin ada tantangan Bapak selama ini, tantangan yang dihadapi dari permasalahan tadi Pak, tantangannya satu, kami memiliki guru muda. Itu suatu kelebihan dan tantangan itu kelebihannya punya jiwa semangat yang luar biasa. Tantangan yang namanya jiwa muda itu perlu apresiasi. Betul, sekecil apapun namanya anak muda kan, idenya lagi banyak gitu. Kalau kita langsung patahkan, maka akan timbul rasa kecewa guru itu. Maka harus diapresiasi dulu, bagus pendapatnya, kita dengarkan dulu, baru di akhir kita tutup dengan closing statement yang pas. Di tantangannya itu jiwa guru yang muda itu, wah sedang menggebu-gebu idenya, tapi bagaimana kita bisa meramu perbedaan pendapat satu sama lain itu menjadi sebuah tim kerja yang bagus. Yang kedua tantangannya adalah anak-anak ini kan jauh dari rumahnya, dari keluarganya tinggal di sini. Maka ada permasalahan homesick, misalnya ingin pulang ke rumah. Itu di awal-awal siswa baru kangen dan sebagainya.
Kemudian ketika ada pertemuan-pertemuan orang tua, karena memang jauh, Ya. kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Tidak bisa sebulan sekali ada pertemuan. Belum tentu bisa datang 100%, Ya. datang 30% itu udah lumayan. Gitu. Makanya disiasati dengan hal-hal lain. Misalnya Zoom, Ya, betul. dan lain sebagainya. Itu tantangannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini, kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya tadi? Oh iya, iya. Tentunya tergantung kasusnya ya. Kasusnya. Ada yang bisa diselesaikan di tempat. Langsung di tempat gitu. Ya, ada juga yang memerlukan pendekatan-pendekatan, ada yang juga butuh waktu yang cukup lama, Ya. tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Tapi yang lebih sering kita laksanakan adalah kita himpun dulu, kemudian di rapat tersebut setiap pekan itu kita bedah permasalahannya sampai mana. Biasanya guru karena kita terbiasa ada pertemuan, guru sudah paham, tidak nunggu instruksi kepala sekolah dulu, sudah paham ini perlu saya selesaikan sendiri, cukup selesaikan. Misalnya seperti tadi ya, ada kasus terlambat itu sudah ada prosedurnya tadi. Kemudian lain-lain hal-hal yang sifatnya kecil yang cukup diselesaikan oleh guru tidak usah nunggu instruksi kepala sekolah dulu, langsung aja oleh gurunya. Kecuali misalnya ada kasus-kasus yang memang anak ini pernah ada kejadian dia tuh pulang ke rumahnya tapi kembali lagi lama kesininya. Lama. Ternyata ada permasalahan di keluarganya, maka itu perlu ada pendekatan dari wali kelas, kemudian dari guru BK kepada orang tuanya. Ternyata ada permasalahan di dalam keluarganya sehingga anak tersebut belum bisa untuk datang ke sekolah. Itu juga pernah terjadi. Kemudian selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Tentunya kerjasama ya, kerjasama dengan tim saya tadi, wakil kepala sekolah, kesiswaan kurikulum, kemudian wali kelas, dan kami dipermudah juga dengan tim pesantren atau asrama, karena ada pembinanya juga. Jadi setiap kamar itu ada pembinanya masing-masing. Pesantren juga ada strukturnya? Ada strukturnya. Strukturnya ada kepalanya, ada wakil-wakilnya. Itu kami dipermudah. Ketika ada permasalahan, kenapa anak ini seperti tadi tidak masuk, maka saya diskusi dulu dengan kepala di asrama seperti ini, seperti kepala asramanya ya Pak. Betul. Dan kami juga ada pertemuan antara kepala asrama, kepala sekolah itu sepekan sekali juga pertemuan supaya pembelajaran di sekolah, di asrama dan lain sebagainya tetap berjalan. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, kita dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajarannya adalah harus banyak mendengar. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus banyak mendengar apa keluh kesah dari guru, apa keluh kesah dari siswa, apa keluh kesah dari orang tua, sehingga itu jadi input bagi kita, masukan untuk kemajuan proses pembelajaran di SMA kami. Jadi kalau semakin banyak mendengar kan, oh iya, nanti kita tahu cara pandang dari guru itu seperti apa, cara pandang dari anak seperti apa. Maka jadilah keinginan-keinginan ini kita ramu jadi sebuah kebijakan sehingga pembelajaran jadi lebih baik. Tapi tidak semua kita iakan, yang sekiranya memang pas gitu ya dengan visi misi kita, insya Allah kita siapkan. Baik Bapak, terima kasih Pak Kasih MPD sudah bisa diwawancarai oleh saya atas kesempatan dan atas penerimaannya di sekolah Bapak. Mohon untuk saya juga sebagai calon guru penggerak mengapresiasi Bapak dari pengalaman itu sudah banyak, mungkin nanti bisa diadopsi di sekolah saya juga Pak, bisa belajar karena mungkin pengalaman itu guru yang terbaik. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.